Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Rahmi Afriliza, kemudian ada Iqbal Kursi Padang, Daramela MB, Mutia Fadila, Daniel, dan Jainur Sumarmi Kevin. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat Gampung Cot dan Gampung Kule dengan PT Samana Citra Agung untuk pembangunan PT Semen di kawasan Laweng, Kabupaten Pidi. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang terjadinya konflik. Sengketa lahan merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Setiap kebutuhan terkait tanah memerlukan adanya kepastian hukum, perlindungan hukum, serta regulasi yang jelas terkait kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah tersebut. Terkait dengan sengketa lahan ini, di sini kami mengambil salah satu contoh konflik yang menurut kami menarik, yaitu konflik sengketa lahan antara Gampung Cot dan Gampung Kule dengan PT Samana Citra Agung di Kabupaten Pidi. Konflik ini dilatar belakangi oleh pembangunan sebuah pabrik semen oleh PT Samana Citra Agung di kawasan Laweng. Pada awalnya terdapat sebuah PT yang bergerak di bidang pertambangan dan industri mineral. Mereka ini berkedudukan di Banda Aceh dan sudah berdiri sejak tahun 1986. PT tersebut bernama PT Samana Citra Agung, yang biasanya mereka melakukan penambangan pasir besi di Kabupaten Pidi dan Kabupaten Aceh Besar. Dalam perjalanannya, usaha mereka ini berkembang sehingga PT Samana Citra Agung ini berkeinginan untuk membangun pabrik semen milik sendiri. Sehingga untuk merealisasikan keinginan tersebut, mereka melakukan berbagai survei dan penelitian bahan baku untuk membuat semen. Dari hasil penelitian mereka ini, lokasi Gampung Cot dan Gampung Kule ini terdapat bahan baku semen, sehingga untuk membangun pabrik di situ mereka lalu mengurus segala rekomendasi mulai dari Gampung, kecamatan, serta pemerintah Kabupaten Pidi untuk kepemilikan tanah. Setelah melakukan pembebasan dan ganti rugi dari pihak perusahaan, PT Samana Citra Agung ini memiliki sertifikat hak guna yang sah atas lahan tersebut sekitar 1.548 hektar yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Negara. Akan tetapi dari versi yang beredar di tengah masyarakat yang bersengketa, terdapat berbagai pihak yang sudah diganti tanahnya dengan pembayaran tunai dan ada yang belum diganti, hingga perbedaan harga ganti rugi yang disengketakan. Sehingga dua masalah utama ini menjadi penyebab utama yang melatar belakangi perselisihan antara masyarakat Gampung dan PT Samana Citra Agung. Baik, untuk selanjutnya sebelum masuk ke dalam kronologi konflik, kita akan mengetahui bagaimana dengan pemetaan konflik yang akan dijelaskan oleh Jainur Sumarmi Kevin. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemetaan konflik. Sumber konflik ini berawal mula disebabkan oleh masyarakat yang tidak puas terhadap adanya persetujuan pembangunan PT Semen yang berlokasi di Lawung, Kabupaten Pidi, yang dimana isunya sengketa lahan dan ganti rugi. Dan pihak yang berpartisipasi dalam konflik tersebut, warga Gampung Cot, warga Gampung Kule, pihak PT SCA, dan pihak pemerintah. Sikap dalam konflik tersebut yaitu masyarakat Gampung Cot dan Gampung Kule marah dan tidak terima atas adanya pembangunan PT Semen di wilayah mereka. Tindakan yang dilakukan mereka adalah masyarakat Gampung melakukan demo terhadap pemerintah atas ketidakpuasan mereka terhadap izin yang telah diberikan kepada PT SCA untuk membangun pabrik semen di sekitaran mereka atau di wilayah mereka, yang dimana ada intervensi dalam konflik tersebut yang melibatkan dari pihak ketiga, yaitu pemerintah yang menjadi penengah untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi. Dan hasilnya
dari konflik tersebut ialah pemberhentian sementara pembangunan pabrik semen tersebut sampai waktu yang tidak ditentukan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi konflik. Jadi, pada awal tahun 1997, PT Samana Citra Agung ini memperoleh izin lokasi dari kantor pertahanan PD untuk pembangunan pabrik semen. Akan tetapi, meskipun sudah mendapatkan izin, masyarakat di sekitar lokasi tersebut tidak setuju dan melarang pembangunan tersebut, yang kemudian menyebabkan konflik. Konflik ini mulai memanas antara masyarakat dan perusahaan sehingga pemerintah daerah di masa jabatan Haji Sarjani Abdullah membentuk forum khusus fasilitator penyelesaian sengketa lahan di PT. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan coba membahas sedikit terkait dengan upaya penyelesaian konflik lahan ini. Jadi penyelesaian konflik lahan dapat menggunakan metode problem solving guna mendapatkan penyelesaian yang sama-sama menguntungkan dan sama-sama tidak merasa dirugikan oleh salah satu pihak. Konflik masyarakat Cot dan Kule dengan PT Samana Citra Agung sangat membutuhkan peran pemerintah dalam mengayomi dan melindungi rakyatnya, dan dengan bersama menjaga investor yang masuk ke daerah. Dalam permasalahan konflik antara masyarakat dan perusahaan, peran yang penting untuk menyelesaikan masalah adalah pemerintah setempat. Begitu juga dengan konflik yang terjadi di Kabupaten PD. Terima kasih Saudara Daniel, saya Daramila MB, NIM 211010301016. Saya akan menjelaskan dampak konflik bagi masyarakat. Dampak yang pertama yaitu ketidakstabilan sosial. Konflik dapat menciptakan ketegangan dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Hal ini mempengaruhi hubungan sosial dan kerukunan antar warga. Yang kedua, gangguan ekonomi. Sengketa lahan seringkali mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, seperti pertanian atau perdagangan. Hal ini tentunya dapat berdampak pada kehidupan mereka. Yang ketiga, penghentian pembangunan. Proyek pembangunan yang dihentikan karena konflik dapat menunda manfaat ekonomi dan infrastruktur yang diharapkan oleh masyarakat. Dampak keempat, ketidakpastian hukum. Konflik yang terjadi secara berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang mempersulit masyarakat untuk merencanakan masa depan mereka. Dampak yang terakhir, psikologis. Konflik yang berkepanjangan dapat menimbulkan stres dan kecemasan bagi masyarakat yang terlibat, serta mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iqbal. Baik, terima kasih kepada Daramela. Perkenalkan, nama saya Iqbal Kusi Padang. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari konflik pembangunan PT Semen Indonesia di Laweng, Kabupaten PD. Konflik dan sengketa lahan yang dikarenakan oleh status kepemilikan tanah ini masih dipermasalahkan, melibatkan ganti rugi lahan dan lain sebagainya. Upaya pemerintah kabupaten dalam menyelesaikan sengketa ini yaitu melakukan pembentukan tim fasilitator untuk mediasi konflik antara masyarakat dan perusahaan. Namun sejauh ini upaya tersebut tidak mampu meredam konflik. Nah, jadi secara garis besar atau secara singkatnya bisa kita ketahui bahwasanya konflik yang terjadi antara PT Semen Indonesia dengan masyarakat Laweng Kabupaten PD yaitu yang pertama sekali itu AMDAL-nya yang masih belum jelas. Artinya pembangunan PT ini jika AMDAL-nya tidak baik berarti dia tidak memiliki yang namanya prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, kemudian ada ganti rugi lahan yang tidak sesuai dengan harga. Nah, jadi pihak PT ini memberikan tebusan lahan kepada masyarakat itu dengan harga yang sangat murah, yang tidak sesuai lah dengan harga tanah tersebut. Misal harga tanah semeter itu 500 sampai 1 juta, PT Semen Indonesia hanya memberikan sekitar 100.000 rupiah untuk pembebasan lahan tersebut. Mungkin begitulah gambaran tentang murahnya tanah yang dibeli. Bagaimana masyarakat tidak marah dengan
hal tersebut. Pastinya masyarakat sangat menolak dengan keras PT ini, mulai dari haknya yaitu pembebasan lahan yang sangat tidak adil diberikan dan juga amdalnya yang tidak baik gitu. Kemudian saran untuk menyelesaikan konflik antara PT Semen Indonesia dan masyarakat Laweng Kabupaten Pidi diperlukan pendekatan yang kolaboratif dan partisipatif. Kolaboratif ini maksudnya adalah pendekatan peredaman konflik yang menggunakan ataupun melibatkan seluruh elemen. Artinya ada kolaborasi dari berbagai elemen, baik itu elemen masyarakat, elemen pemerintah, elemen swasta, dan lain sebagainya. Dan partisipatif artinya pendekatan penyelesaian konflik ini harus bersifat partisipatif, yaitu semua pihak ikut terlibat dan semua pihak itu ikut berkecimpung dalam menyelesaikan konflik ini begitu. Dan semua pemangku kepentingan seperti perusahaan, masyarakat lokal, pemerintah, dan LSM. Nah, kalau kita lihat di sini ada LSM, saya merekomendasikan lembaga seperti WALHI. WALHI ini merupakan lembaga yang bergerak di lingkungan hidup. Nah, jadi apabila lembaga WALHI ini dilibatkan dalam penyelesaian konflik ini, pastinya masalah ini akan lebih mudah terselesaikan karena WALHI lebih paham mengenai masalah-masalah lingkungan hidup. Dan juga harus dilibatkan secara setara dalam proses pengambilan keputusan. Nah, artinya pengambilan keputusan ini tidak boleh berat sebelah. Dan di sini kita lihat walaupun misalkan andai kata PT ini memberikan setoran kepada Pemkot atau Pemkap, nah maka pemerintah tidak boleh berat sebelah kepada pihak PT atau pihak swasta tersebut. Mereka haruslah mengambil keputusan itu secara adil dan secara seimbang. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.